Dikutip dari intisarionline.com. Sudah menjadi rahasia lama jika Australia dan Timor Leste memiliki hubungan terkait dengan minyak bumi. Misalnya, ladang minyak Laminaria Corallina di Laut Timor berada tepat di luar Joint Petroleum Development Area. Lokasi itu 2 kali lebih dekat dengan Timor Leste, dibandingkan dengan Australia. Seharusnya menjadi milik Timor Leste jika berdasar prinsip hukum internasional saat ini, UNICLOS. Tetapi ladang minyak milik Timor Leste itu justru menjadi milik Australia, bahkan pemiliknya sama sekali tidak menikmati uang sepeser pun dari minyak yang dihasilkan. Laminaria Corallina telah menghasilkan 203 juta barel minyak sejak 1999. Australia telah mengeruk keuntungan sebanyak lebih dari 2 miliar dolar Amerika dari ladang ini, tetapi Timor Leste 1 sen pun tak pernah menerimanya. Hal itu diungkapkan oleh lembaga penelitian Timor Leste Lau Hamutuk, tentang minyak di Laminaria Corallina yang diupdate pada tanggal 11 Februari tahun 2020. Ladang tersebut hampir seluruhnya habis, tetapi produksi dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Perkiraan cadangan Woodside untuk akhir 2015 menyebutkan bahwa Laminaria Corallina mengandung kurang dari 0,5 juta barel yang dapat diperoleh kembali. Lantas, berapa banyak uang yang diambil Australia dari Timor Leste? Menurut Lau Hamutuk, perhitungannya sangat konservatif, menunjukkan bahwa Australia menerima lebih dari 2,2 miliar dolar AS, 32 triliun rupiah. Pendapatan pemerintah dari Laminaria Corallina dihitung hingga akhir 2015, tetapi angka sebenarnya jauh lebih tinggi dan berulang kali berpindah tangan. Sampai tahun 2005, bagian kepemilikan Woodside dari 2 usaha patungan tersebut adalah 44,9% di Laminaria dan 50% di Corallina, yang merupakan 47,9% bagian dari produksi lapangan terpadu. Pada tahun 2005, Woodside membeli saham tambahan di Laminaria dari Shell. Sejak saat itu, bagian Woodside adalah 59,9% di Laminaria dan 66,67% di Corallina, atau sekitar 66% dari total produksi. Saham lain di bidang ini dimiliki oleh perusahaan Kanada Talisman Resources. Pada April tahun 2014, Talisman mengatakan ingin menjualnya. 2 bulan kemudian, media AS Bloomberg melaporkan proses transaksi sedang berlangsung. Pada Mei tahun 2015, seluruh perusahaan Talisman diakuisisi oleh Repsol. Pada Juni tahun 2015, Australia Barat melaporkan bahwa Woodside juga ingin menjualnya. Penjualan tersebut diselesaikan kepada pembeli yang tidak disebutkan namanya pada tanggal 29 September dan pengalihan kepemilikan diharapkan terjadi pada kuartal kedua 2016. Orang Australia Barat memahami bahwa harga, termasuk FPSO, akan menjadi 100 juta dolar Australia sampai 300 juta dolar Australia, 1-3 triliun rupiah, dan pembelinya adalah perusahaan Westside yang berprofil rendah di Brisbane. Laporan tahunan 2015 Woodside mengatakan, pada bulan September tahun 2015, Woodside menandatangani perjanjian bersyarat untuk menjual kepentingan di Laminaria Corallina Joint Venture, dan para pihak bekerja untuk memenuhi persyaratan untuk memungkinkan penutupan transaksi. Kesepakatan untuk menjual ladang itu diselesaikan dan diumumkan pada bulan Mei tahun 2016. Dengan kedua Woodside dan Talisman menjual kepemilikan mereka untuk Oil dan Gas Utara Australia, NOGA, sebuah perusahaan baru yang dimiliki oleh mantan pendiri Westside, Angus Carroll. Karena pemilik baru tidak memperdagangkannya di bursa Australia, Lau Hamutuk tidak bisa lagi mendapatkan informasi tentang penjualan dan produksi dari Laminaria Corallina, tetapi jauh lebih sedikit dari level sebelumnya. Pada Juli tahun 2019, otoritas Australia menghentikan produksi karena pelanggaran lingkungan dan keselamatan, menyebabkan manajemen NOGA menyerahkan kendali kepada KPMG. Pada Februari tahun 2020 NOGA mengalami likuidasi, meninggalkan Australia dalam kesulitan untuk biaya pembersihan ratusan juta dolar. Karena wilayah ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari Timor Leste berdasarkan Perjanjian Batas Maritim 2019.
Timor Leste berharap Canberra menyerahkannya dalam kondisi yang aman, stabil, dan bersih. Selama 15 tahun sejarah produksinya, Laminaria corallina menghasilkan sekitar 6,8 miliar dolar AS, 100 triliun rupiah, dalam penjualan, di mana sekitar 2,2 miliar dolar AS, 32 triliun rupiah, dibayarkan kepada pemerintah Australia. Timor Leste tidak mendapat apa-apa, bahkan setelah sisa-sisa dari ladang minyak ini yang semakin mengering.